Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kabupaten Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kami hormati Bapak Pengawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya kepada kawan-kawan kami, rekan-rekan kami, majelis guru dan karyawan MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah MTSN 3 Tanjung Jabung Barat kita mulai diawali dengan pembacaan umum Quran yang dipimpin oleh Ustaz Haji Sulaiman Islami. Kepada beliau kami silakan. Ila hadratina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kiram syai'illahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambutan dan pelaporan kinerja tahunan Kepala Madrasah MTSN 3 Tanjung Jabung Barat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hamisa SKG MPDI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Bapak Haji Rusli MPD. Kemudian yang saya hormati pengawas selaku tim penilai kinerja kepala madrasah atau PKKM yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarana dan Prasarana, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ataupun di ruangan MTSN 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penilaian kinerja kepala madrasah atau PKKM MTS 3 Tanjung Jabung Barat tahun 2020. Kemudian selawat beriringan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah ini sesuai dengan SK semestinya yaitu hari Kamis tanggal 19 2020. Tetapi ada hal ataupun tunturan jadwal yang tidak bisa kita elak atau kita tunda karena merupakan acara nasional yaitu AKG, yaitu kompetensi asesmen kepala sekolah dan guru pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sepakati hari ini
dilanjutkan acara tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kasih Pendidikan Madrasah dan tim penilai yang bersedia hadir di tempat ruangan kami ini yang masih dalam keadaan darurat. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih partisipasi guru, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersusah payah untuk mempersiapkan untuk penilaian madrasah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, baiklah saya akan menyampaikan secara singkat ya apa yang telah kami laksanakan mulai dari Januari 2020 sampai saat ini. Baiklah, di sini saya pertama sampaikan penjelasan sejarah singkat madrasah atau MTSN dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa MTSN 3 Kabupaten Tanjung Barat ini adalah merupakan dulu MTS swasta yang berasal dari Yayasan Al-Khairiyah yang bergabung. Setelah itu diajukan menjadi negeri, maka keluar SK Menteri Republik Indonesia nomor SK 150 tahun 2009 tanggal 13 Oktober, maka resmilah sebagai MTSN 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun itu kepala sekolahnya yang pertama adalah Dr. Andes Fakhruddin, yaitu terhitung 2010 sampai 2014. Kemudian dilanjutkan setelah itu Muhammad Tam SAG MPDI 2014 sampai 2019. Kemudian dilanjutkanlah saya sekarang, yaitu mulai bertugas tanggal 6 Maret 2019 sampai saat ini. Setelah itu berjalan kurang lebih 9 bulan, maka MTSN 3 Kabupaten Tanjung Jabung mendapat musibah, yaitu kebakaran. Kita lihat sejarah fotonya. Di sini ini foto MTSN 3 Kabupaten Tanjung Barat sebelum terbakar, masih bersatu dengan Yayasan Madrasah Al-Khairiyah. Ya Pak ya, jadi sebelum kebakaran masih ada foto kami simpan, itu yang ada biru itu lokal lama ya, yang kita tempati sekarang nih. Itu ada yang putih itu musola dulu, tapi sekarang tidak lagi, didirikan gedung baru situ. Kemudian kita lihat lagi sedang kebakaran tanggal 19 Desember 2019. Kita sama-sama lihat, ada fotonya, bahkan ada videonya yang saya share kemarin. Videonya itu tadi mana disimpannya, nah terlalu banyak file-file yang tidak kita ketemukan. Ini terjadi di malam 19 Desember. Kemudian setelah kebakaran ini ada survei dari Kementerian Agama dan Tanwil, itu setelah kebakaran di pagi hari itu. Itulah sejarah tentang MTS 3 Kabupaten Tanjung Barat. Kemudian gambaran situasi awal tahun 2020. Ada gambaran situasi sini. Yang pertama, pembelajaran di awal tahun itu kelihatannya tidak aktif. Kenapa? Tahun sebelumnya tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 1 malam terjadi kebakaran di MTS Tanjung Barat. Yang kedua, tidak ada tempat atau ruang yang memadai atau standar. Kita masih numpang di MI sebelah, kemudian di MIN 2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maklumlah namanya numpang itu, MI itu kan muridnya ada yang 5, ada yang 9, ada yang 10. Sedangkan kita yang numpang itu 32 satu lokal. Jadi lokal itu kursi tidak muat. Jadi setiap datang
anak masuk pasti menyingkirkan dulu bangku, karena bangku tidak cukup. Kita mau bawa bangku ke sana juga susah, bangku juga tidak ada. Nanti kalau SD atau MI pagi itu masuk, susul lagi bangku. Itu berjalan kurang lebih 3 bulan. Akhirnya kelihatannya perjalanan pendidikan waktu itu kurang lebih 3 bulan tidak berjalan normal, ya istilahnya namanya darurat. Kemudian disibukkan dengan administrasi, Pak. Kita di awal-awal bulan itu mulai Januari sampai bulan Maret disibukkan administrasi, karena laporan semuanya harus dilaporkan di Kementerian Agama, yaitu khususnya di kami pusat. Yang nama-nama barang yang terbakar itu dilaporkan, semuanya minta dihapus tahun 2019 itu yang ke bawah. Kemudian masalah surat-suratnya kita akan perbarui semua. Kemudian kita data kembali di KPPN dan di Kementerian Agama. Alhamdulillah sudah selesai kemarin itu. Kemudian situasi pembelajaran COVID-19 kita di awal bulan Maret, kita kurang lebih 3 bulan juga pembelajaran lewat WA, ya, karena tidak boleh lagi ada pertemuan. Kita mulai daring, jadi bulan April sampai Juni itu, Pak. Pertemuan sekali, kemudian kelihatannya tidak belajar tidak berjalan normal, Pak, karena sinyal banyak yang terganggu, ya. Kemudian apalagi seberang itu banyak tiada sinyal sana, Pak. Kemudian siswa kadang-kadang dikasih tugas katanya tidak masuk, kadang-kadang masuk dia ngirim tidak bisa. Akhirnya kami memutuskan supaya bertemu lagi sekali seminggu, digilir tiap kelas itu. Sekali seminggu datang apa yang telah yang tidak punya HP bisa kita kasih ke tugas, kemudian dikerjakan 1 minggu itu, datang lagi, nanti kan bergilir setiap kelas, jadi 6 hari berjalan. Setiap hari itu ada siswa yang masuk di kelas, tapi bukan semua siswa. Kemudian setelah itu juga ada larangan lagi, tidak boleh pertemuan. Kemudian kami kembali lagi ke daring atau lewat WA. Ternyata ini pun tidak berjalan maksimal karena banyak protes dari orang tua. Ini hampir setahun tuh, katanya masih itulah pelajarannya anak-anak ini. Memang menurut penilaian guru bahkan 30-40%, 60% belum banyak yang aktif. Akhirnya kami mengundang seluruh wali murid karena tetangga kami SMP, SD, itu SMA pertemuan sekali seminggu. Mau tak mau saya kemarin telepon dengan Pak Kasih, bagaimana di tempat kami ini ada pertemuan sekali seminggu atau itu. Alhamdulillah kami kemarin itu sudah rapat wali murid secara bergiliran disetujui. Disetujui ini 3 kali rapat, ini kelas 9, Pak. Kita gilir per hari itu mulai 3 hari itu kelas 7 dulu, baru kelas 2 dan kelas 3 di setiap hari kami rapat. Disetujui wali murid itu hampir 100% bahwa harus ada pertemuan sekali seminggu. Karena kami ini susah juga kontrol anak itu. Yang kedua, kadang-kadang ada pekerjaan dari guru ini, ada PR. Kami minta diajari sama anak tadi juga. Jadi mau tak mau kita pelajaran kali seminggu dimulai sampai sekarang ini. Kemudian setelah itu pembelajaran sudah selesai, kita ada rencana kegiatan pembangunan madrasah 2010, 2020 sampai 2021 yang sudah kita laksanakan, yaitu penyelesaian bangunan 3 ruang. Ini kemarin kita lihat sendiri masih tegak payung, belum ada dinding. Alhamdulillah ini sudah terali semua, Pak. Aman, sudah jadi maling. Kalau tidak masuk mikir-mikir, bedek di luar walaupun dicek. Untuk ini ruangan silver kita pakai. Kemudian yang sedang berjalan sekarang yaitu masih ada, Pak, ya, pembangunan sarana pencegahan COVID-19 yaitu cuci tangan. Sama-sama kita bisa saksikan di luar
sudah ada, itu menggunakan dana BOS. Kemudian pembelian drum band, alhamdulillah sudah juga dibeli. Belakang layak di kain ini semuanya barang juga sengaja kami kasih dekorasi seperti ini karena memang ruangannya kita becat, jadi pun tempat peninggalan ada tinggal barang di sana Pak. Kemudian pembelian buku panduan guru, alhamdulillah sudah dibelikan dari dana BOS juga. Kemudian yang sedang diproses pengajuan pembangunan gedung dan RKB satu paket yaitu 2 tingkat ya, 2 lantai itu salah jumlahnya 24 keseluruhannya, nanti kita perlihatkan gambarnya. Kemudian verifikasi kelayakan menerima atau tidak sudah juga dilaksanakan oleh PUPR. Kemudian pengecekan situasi tanah atau tahan dari PUPR tim ronder tanah sudah dilaksanakan. Dan kemudian perkiraan pelaksanaan pembangunan di awal tahun 2020 kita lihat ini ruangannya dulu dikatakan orang ruang mangkrak ya, padahal dilaporkan di Kemenak tidak boleh di ruang mangkrak. Jadi ruang yang belum selesai alhamdulillah kita terus diselesaikan. Yang satu ini Pak ya, dari sebelah sana ini modelnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah selesai yang di sana walaupun tidak becat karena ini kami konsultasi dengan PUPR kemarin Pak. Katanya kalau bisa carilah lokal yang kira-kira memenuhi syarat untuk dapat bangunan karena persyaratan. Karena MTS 3 Tanjung Barat itu tidak multa dapat walaupun kebakaran, karena jadi ada yang harus direhab dulu sekitar 40% persyaratannya. Ini sudah diverifikasi kemarin oleh PUPR, sudah dihitung ternyata memenuhi syarat ya. Ini luar ruangan. Kemudian ini tempat cuci tangan. Ada BOS pakai ini Pak. Ini juga tempat cuci tangan guru. Kemudian ini drum di samping Pak. Jadi ada drum di samping 3 buah. Insya Allah kalau untuk air kita jadi kendala. Itu perencanaan yang sudah kita laksanakan. Kemudian ini rencana pembangunan yang akan kita laksanakan tahun 2021. Ini sudah kita ajukan ke PUPR. Alhamdulillah di survei kemarin sudah diterima. Tinggal ada penambahan karena sini cuman 22. Ditambah lagi sini mungkin tempat penunggu guru atau musola. Kemarin cuman ada permintaan dia kalau bisa mungkin kan juga beberapa hari ini ada telepon yaitu Pak Mubarik supaya jalan SMA ini kalau bisa ditutup karena tidak mungkin di tengah-tengah sekolah itu ada jalan lintas nanti terganggu pembelajaran. Kemudian ruangan kita sangat sempit jadi kalau di situ ditutup dapat bangunan situ lagi 2. Nah, ini permintaan kalau memang tidak bisa ya ada padanya. Nanti kami rencana sudah ketemu komite. Hari Sabtu ini kami rapat nanti panggil kedua RT, komite, kemudian lurah, kemudian kepala SMA. Jadi jalan ke SMA nih Pak. Jadi nanti kalau SMA setuju, masyarakat setuju, ya kita lapor ke Kanwil. Ini PUPR kemarin sudah turun ini Pak verifikasinya. Bila ini lacik lahan, ada juga diukur tempat bangunan itu yang sebelah sana. Kemudian ada sondir tanah, ini pengukuran kekuatan tanah itu dibor sampai 20 meter. Ini baru nih Pak, 12 November kemarin. Ini katanya kalau bisa kecil-ucup kita bisa pakai basa bumi 2 tingkat. Jadi nanti hasil labor ya sudah dilaksanakan.
Ini saya karena minta dikawani, saya kawan di situ karena ada juga yang perlu ditandangani. Itu mengenai perencanaan pembangunan. Ada lagi sedikit sekitar 3 buah. Ini untuk memperkenalkan susunan organisasi madrasah, yaitu kepala saya, kemudian komite Muhammad Sanusi, kemudian tata usaha 04, ya itu dilihat itu kan ini kurang besar nampaknya tulisannya, tapi ada sudah diprint di sana, itu susunan komite. Kemudian jumlah keadaan guru dan karyawan di MTS Jawa Barat, keadaan guru itu 24 orang, laki-laki 17, perempuan 7. Karangan PNS 1 orang kepala dan 6 orang guru yang perguruan negeri. Sedangkan non PNS itu 17 orang. Keadaan karyawan yaitu 6 orang, PNS 0, non PNS 6 orang, laki-laki 3, perempuan 3. Yang terakhir ini keadaan siswa MTS Negeri Kabupaten Tanjung Jawa Barat kelas 7A itu 23, kelas 7B 23, kemudian kelas 7C 23, jadi jumlahnya 69 orang. Alhamdulillah di 69 orang kami ragu-ragu kemarin dapat siswa tidak. Ternyata kita dapat 69, melampaui juga SMP cuma 33. Malahan PI yang banyak ada kalah SMP. SMP kalah dari PI 36, yang negeri dapat 33, 69. Ini untuk kelas 3, kelas 7. Ini kelas 8 jumlahnya juga 92. Kelas 3 yaitu 92 juga. Jumlah keseluruhan yaitu 247. Yang terakhir, tantangan yang akan kita hadapi tahun 2021, karena ada gambaran bahwa nanti akan ada pertemuan, nanti langsung bertatap muka. Kita baca ada edaran dari dinas itu, mungkin yang memenuhi syarat mungkin ada pertemuan. Kalau seandainya memang ada pertemuan, kita nanti juga mungkin kembali lagi seperti biasa, itu tentu adalah masalah tempat atau ruangan, karena yang ada ruangan khusus kami ada 2. Tetapi dari kemarin Al-Khairiyah menawarkan kalau bisa kita kerjasama, Al-Khairiyah itu kita selesaikan sumbangan dari MTS. Kalau menggunakan dana riba dari MTS mungkin tidak bisa, karena status numpang kan, nanti bahan itu ataupun dana itu kita belikan papan ke sana, nanti di tempat orang kan menyalahi aturan, ya. Tapi kalau sekedar nyewa mungkin bisa. Kalau dia yang membuatnya, kita nyewa per bulan berapa mungkin bisa. Itu tawaran dari kalian. Kemudian akreditasi, aturannya tahun ini kami tidak bisa melaksanakan. Kami mengajukan perpanjangan kemarin, itu diperpanjang sampai 2021 di Desember. Akreditasi keringanan 1 tahun. Artinya 2022 kita akreditasi. Perasaan itu yang perlu saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Segala ada kekurangan mungkin tolong ditanggapi dan diperbaiki oleh Bapak Kasih dan pengawas apapun nanti. Alhamdulillah kita sudah siapkan di sana jawaban-jawaban, istilahnya soal-soal sudah dikirim. Insya Allah ada semua, ada juga yang ada juga yang tidak ada. Jadi lengkap saja. Demikian yang perlu saya sampaikan, lebih dan kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan tanggapan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Rusli MPDI. Kepada beliau kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati pengawas madrasah dalam hal ini sebagai tim PKKM tahun 2020. Terusnya yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Jabung Barat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta keafiatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah insya Allah dapat kita laksanakan pada hari ini, tepatnya di ruangan kelas MTSN 3 yang sudah dimodif sedemikian rupa. Alhamdulillah. Salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala serta tenaga pendidik dan kependidikan yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama dari Ketua PKKM ini adalah Pak Kabid Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, yakni Pak Haji Abdurrahman, karena beliau pada saat ini belum dapat izin untuk turun ke kabupaten untuk memberikan penilaian, karena beliau adalah ketua, sehingga saya sebagai sekretaris diamanahkan untuk merangkap sebagai ketua. Seterusnya mohon maaf juga dari Bapak Kakan Kemenak kita, Pak Aspi, yang kemarin memang berencana beliau akan berangkat juga ke sini ke MTS 3 karena sekaligus akan setidaknya melihat perkembangan pembangunan MTSN 3 ini. Kemarin sudah ada ukur-ukur itu ya, pembangunan gimana, yang jelas melihat langsung ke lapangan, kemudian melihat juga bagaimana perkembangan pembangunan aliyah al-khairiyah sampai saat ini. Dan saya pun tidak pernah juga turun langsung ke situ setelah kemarin kebakaran, kemudian mau membangun sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, MTSN 3 ini kami sudah yang terakhir ya dari 6 madrasah yang dinilai, karena -1 tidak dinilai karena kepalanya tidak dipendidik. -2. Kemudian penilaian ini 5 madrasah itu penilaiannya 4 tahunan, karena kepala madrasah itu sudah lebih daripada 4 tahun yang lain. Namun Pak Hamisa itu masuk di kategori tahunan karena yang dinilai adalah setahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya paham dan mengerti tidak bisa saya terlalu banyak memberikan tekanan penilaian kepada MTSN 3 ini. Yang pertama yang menjadi masalah besar adalah MTSN 3, warga MTSN 3 ini disibukkan dengan adanya musibah, saya mengerti itu. Kemudian kepala madrasah juga pusing 7 keliling memikirkan yang administrasi jalan, yang madrasah juga harus diurus, pembangunan segala macam diurus, sehingga beliau tidak bisa menjalankan mungkin supervisi, tidak bisa maksimal menjalankan manajerial, apalagi kewirausahaan sebagai tugas kepala madrasah. Tugas kepala madrasah ini Bapak dan Ibu, ini nanti kan semuanya ini akan mendapat ilmu pengetahuan dengan adanya kegiatan PKPM ini. Jadi saya berharap seluruh guru tenaga pendidik itu hadir di acara penilaian ini, sehingga tahu kita semua tugas kepala madrasah itu apa gitu. Jadi Bapak dan Ibu akan memberikan poin juga nanti. Sebenarnya Bapak dan Ibu ini nanti ditanya sebenarnya kalau yang 4 tahunan ya. Kalau yang 4 tahunan itu kepala guru-guru itu ditanya tuh. Tanyanya bukan di sini nanya itu, mungkin ya secara langsung bagaimana, saya langsung, tapi bukan tempat ini. Bagaimana kepala Bapak Ibu memimpin di madrasah? 4, suruh bicara 4. Bagaimana dia mengembangkan madrasah? Bagaimana dia melakukan manajerialnya bagaimana?
bagaimana kewirausahaannya, bagaimana supervisi tenaga pendidik dan pendidikan, bagaimana sikap dan perilaku dia terhadap tenaga pendidik dan pendidikan, bagaimana sikap dan perilaku dia dengan anak didik. Itu tanya langsung pada ibu nih. Itu kalau yang 4 tahun itu ke sana tuh sampai ke sana. Jadi tugas kepala madrasah itu 4. Yang wajib itu 4. Yang pertama adalah usaha pengembangan madrasah. Yang kedua manajerial. Yang ketiga kewirausahaan. Yang keempat supervisi tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, jadi itu 4. Yang kelima itu prestasi madrasah. Terus sudah 4 tahunan ya. Prestasi madrasah itu melingkupi nanti, kalau Pak Misi kan tak ada itu, tak langsung belum, karena dia 4 tahunan lebih ke sana. Itu prestasi guru, prestasi tenaga pendidik dan pendidikan, baik itu TU dan segala macam, ada prestasi itu. Contoh saya kemarin waktu di MT1, tenaga pendidik kami yang menghonor yang TOT itu, dia memegang website itu langsung dapat juara 3 provinsi ketika saya menjadi kepala madrasah di sana. Juara 3 provinsi. Nah, itu kan namanya prestasi itu. Prestasi masuk di prestasi tenaga pendidikan. Nanti prestasi siswa. Ya KSM juara ini kabupaten, juara ini provinsi, juara ini di nasional, mungkin sampai nasional. Kemudian ada kegiatan dengan dinas pendidikan kecamatan kali gitu kan. Itu kan juga prestasi siswa. Dimasukkan di apa itu Pak, misalnya kalau ada prestasi siswa itu memang diupload di sini di Simpatika madrasah itu wajib ya, website madrasah di Simpatika juga daftar. Jadi sehingga kita tidak hanya di lemari bukti anak itu dapat prestasi, guru juga begitu dapat prestasi juga. Dan itu memang di apa, kalau kami kemarin di atas itu kalau di dinas kan ada bodik ya tuh, data di madrasah itu apa namanya Pak, jadi Simpatika ya itu masuk di profilnya kan. Nah, itu masuk situ. Jadi setiap prestasi itu masuk situ, sehingga penilaian prestasi di madrasah itu yang menilai itu tim menilai itu, kita tahu dia nilai itu karena melihat di aplikasi itu. Nah, nilai-nilai gitu itu kan. Jadi sekarang kita dari pengembangan madrasah, Pak Mesir yang dijelaskan Pak Mesir tadi adalah seputar dari pengembangan madrasah dan masuklah sedikit manajerial gitu kan. Saya mengerti kalau kewirausahaan dengan supervisi sama sekali tidak tersentuh, karena memang keadaan saya katakan di awal terkendala dari adanya musibah sebenarnya kan. Jadi untuk pengembangan madrasah saya lebih tahu karena tetap melalui kepala seksi tentang bagaimana pengembangan madrasah di MTSN 3 ini yang dilakukan oleh kepala madrasah. Apalagi dengan adanya musibah kebakaran, itu susah. Sehingga dengan hasil koordinasi, hasil kerjasama, Pak Hamisa juga boleh sendiri tidak bisa juga. Tetap dengan warga madrasah, tidak bisa dari Anda. Kita jadi hebat di kepala madrasah itu bukan kerja kita, tidak. Makanya sama tenaga, sama rekan kerja, tenaga pendidik dan pendidikan itu kita harus manajerial kita itu memang hubungan kita memang bagus gitu. Bagaimanapun hebatnya dokter sekalipun kepala TSN ini kalau memang merasa pintar sendiri, tidak bisa jalan. Nah, itu makanya ada 4 poin dari tugas kepala madrasah itu. Itu dengan susah payah, kalau bahasa kami itu Pak Hamis ini sempat berdarah juga lah. Yang ngurus, yang bisa paket PUPR itu bisa masuk di MTS 3. Jadi artinya dari sini, dari bawah dengan tenaga pendidik, dengan warga madrasah lah. Saya tidak mungkin mikir sendiri kan. Nah, ke kami, tepatnya dengan saya di sesi madrasah, dan saya pun ke Kanwil, PUPR, BPN, segala macam itu dah yang harus dilalui untuk dapat rekomendasi sehingga MTSN 3 ini layak untuk dibangun ulang, kira seperti itu. Karena kalau BPN tidak ngesahkan bisa juga, beliau kan, bisa juga. Kemarin kan sama surat tanah itu bakar kan, jadi bikin baru lah istilahnya gitu, bikin baru walaupun betul suprantik kan, bahwa kita. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, tidak ada usaha itu yang mengkhianati hasil, kira begitu ya kalau bahasa ini kan. Sehingga
dapat kita alhamdulillah, saya nangis beda saking senangnya tuh. Dapat MTSN 3 ini bangunan yang untuk madrasah saya rasa yang paling mewah nanti Tanjung Jabung Barat itu MTS 3. Memang begini Pak Misa, karena kita jadi pemimpin itu, jadi pimpinan di suatu lembaga itu, kita memang punya target, punya konsep dan tujuan bekerja itu. Jangan datang andar pegawai, datang hadir itu apa itu? Konsep dan tujuan. Bagaimana konsep kita membuat madrasah ini menjadi maju, menjadi berkembang dan bisa diterima di masyarakat khususnya Tonilau. Kemudian produk-produk yang kita olah memang siap pakai, kira begitu. Itu baik. Nah, jadi mempunyai konsepnya, ada tujuannya adalah sesuai dengan visi misi madrasah. Tujuannya jangan jadi kita macam di madrasah, kalau paham bisa konsentrasi sekarang pada pengembangan madrasah. Konsentrasi itu paham bisa dulu. Jadi jangan banyak-banyak betul. Jadi kalau saya juga ketika menjadi kepala seksi, yang pertama yang saya selesaikan, seluruh kepala madrasah swasta dan negeri wajib bersertifikat sebagai kepala madrasah. Tidak mudah melaksanakan itu yang kita laksanakan di Hotel Repoli. Pak Misa ikut ya, salah satu kepala negeri yang belum punya Pak Misa dulu ikut. Sekarang diminta Pak Ibu. Jadi jangan salahkan pula pemerintah. Pemerintahnya ada wae jalannya bunuh madrasah. Ini madrasah Pak Panitia kan. Kan saya berikan peluang begitu karena saya tahu nanti terpakai sekarang nih. Tidak bisa lagi kepala madrasah itu yang ada bakal berserikat tuh. Ini belum diadobe lagi nih kalau diperulang sama 3. Nah, kacau. Yang tidak punya sertifikat, Anda tidak layak menjadi kepala madrasah timbul di situ. Kalau dia bertahan di kepala madrasah, gurunya lain tidak dapat sertifikasi. Dan bos pun juga tidak terima. Otomatis kepala madrasahnya harus ganti kan? Nah, itu sekarang sudah anu. Kemudian yang menjadi masukan bagi Bapak dan Ibu semua, yang menjadi masukan utama adalah tolong nanti kita sama-sama bantu lancarnya pembangunan di Tonilau. Ini masyarakat di Tonilau khususnya kan. Oke. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal pelaksanaan supervisi. Iya dari sekolah. Kalau dari Jambi apa? Sebelumnya tapi di tiap tahun ini tidak ada aja tuh habis semua dulu. Sekarang lampiran detailnya. Ini 9 ya. tahun ada kurus Oksi, Pak ya. Oksi.
Sebunda. Manajerial. Ah. Analisis sama yang kita. Coba tanda tangan dikasih komentar. Nonton tadi yang dia, Pak. Iya. Sini, Pak. Padang Hawaii kan? Padang Hawaii. Iya, Padang Hawaii. Nah, iya. Ini masing-masing punya. Banyak kemarin. Jadi program unggulan itu kuncinya sini itu ya itu C. SK Komite. Modelannya kayak Bapak di AET ada bikin ya? Oh, ada bikin. Pustakaan ini nih kita interpretasi. Jadi buku tinggal nengok. Lagi berdua ini aja. Kok anu ya sudah ya. Dah. Baru anu. Perusahaan. Kita kita latih namanya. Betul. Saya juga.